Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, perkenalkan, nama saya Budi Luhung, NPM 1021941. Saya adalah mahasiswa dari STMB Bandung Business School. Saya di sini mengambil S1 jurusan akuntansi. Dalam kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai Ma'rifatul Rasul atau mengenal hakikat Rasul, yang dimana penjelasan ini adalah sebagai tugas dari mata kuliah Pendidikan Agama Islam 6 untuk mengganti sebagai tugas evaluasi tengah semester. Baiklah, kita langsung saja ke materinya. Yang pertama, Ma'rifatul Rasul, yaitu kedudukan Rasul. Muhammad SAW adalah sebagai hamba di antara hamba-hamba Allah lainnya. Sebagai hamba, maka Rasul mempunyai ciri yang sama dengan manusia lainnya, seperti beliau sebagai manusia mempunyai nasab dan jasad. Sebagai hamba ini menunjukkan bahwa Nabi adalah manusia biasa yang Allah berikan kemuliaan berupa wahyu dari Allah. Untuk mengetahui Nabi sebagai hamba dapat kita ketahui secara pasti dari perjalanan sirah Nabi, khususnya dalam fiqh ahkam. Kedudukan Rasul dapat digambarkan dalam sirah Nabi, sunnahnya dan dakwahnya, sehingga dari kedudukan ini banyak yang kita ambil sebagai fiqh sirah, fiqh ahkam, dan fiqh dakwah. Kemudian Abid bin Ibadillah, hamba di antara hamba-hamba Allah. Rasul Muhammad SAW adalah sebagai hamba dan manusia biasa yang juga makan, minum, pergi ke pasar, beristri, berniaga, dan segala aktivitas manusia dikerjakan dan ditunaikan dengan baik. Rasul melaksanakan keperluan sebagaimana manusia lainnya. Dan kita pun sebagai manusia, sehingga apa yang dikerjakan oleh Nabi Muhammad juga dapat dilaksanakan oleh kita secara baik. Tidak ada alasan untuk tidak mengerjakan perintah Rasul, karena Allah telah mengutus Rasul dari kalangan manusia juga. Allah berfirman dalam Al-Quran surat Al-Kahfi ayat 18, yang artinya, katakanlah, sesungguhnya aku ini manusia biasa seperti kamu, yang diwahyukan kepadaku bahwa sesungguhnya Tuhan kamu itu adalah Tuhan yang esa. Barang siapa yang mengharap perjumpaan dengan Tuhannya, maka hendaklah ia mengerjakan amal soleh dan janganlah ia mempersekutukan seorang pun dalam beribadat kepada Tuhannya. Quran surat Al-Kahfi ayat 18. Yang membedakan Rasul dengan manusia lain ialah Rasul mendapat wahyu, yaitu menyuruh kita mengilahkan Allah saja. Kemudian as-sunnah. Dari segi bahasa, sunnah berarti jalan. Maksud sunnah Nabi adalah segala sesuatu yang disebutkan dan diamalkan. Sunnah Nabi bernilai syar'i dan perlu untuk mengikutinya. Sunnah demikian dijadikan sebagai teladan dan ikutan. Sesuatu di luar itu boleh dilaksanakan, boleh juga tidak. Ia merupakan sesuatu yang tidak wajib, seperti Nabi menunggang unta, memakai pakaian budaya Arab, perang dengan pedang, dan sebagainya. Perkara ini adalah wasailul hayah atau sarana hidup yang bisa berubah dan tidak mesti mengikutinya. Kemudian Rasul minal mursalin atau Rasul di antara Rasul-Rasul. Muhammad SAW selain sebagai hamba biasa, juga sebagai Rasul yang mempunyai keutamaan dan ciri-ciri kerasulan. Muhammad seperti Rasul lainnya juga mempunyai mukjizat dan tugas-tugas mulia. Walau bagaimanapun, Rasul juga seperti manusia yang akan meninggal pada saatnya. Allah berfirman dalam surat Ali Imran ayat 144, yang artinya Muhammad itu tidak lain hanyalah seorang Rasul. Sungguh telah berlalu sebelumnya beberapa orang Rasul. Apakah jika dia wafat atau dibunuh kamu hendak berbalik ke belakang atau murtad? Barang siapa yang berbalik ke belakang, maka ia tidak dapat mendatangkan mudarat kepada Allah sedikit pun. Dan Allah akan memberikan balasan kepada orang-orang yang bersyukur. Kemudian wazifatul Rasul, itu tugas Rasul.
Tugas Rasul dapat dibagi menjadi dua, yaitu menyampaikan risalah dan menegakkan dinullah. Kedua tugas ini adalah intisari dari perintah Allah Subhanahu wa taala dan amalan dakwah Nabi Muhammad SAW. Risalah dakwah yang dibawa oleh Nabi adalah memperkenalkan masyarakat jahiliyah kepada penciptanya. Perkara ini tidaklah begitu sukar karena setiap manusia mempunyai fitrah untuk menerima Khalik. Setelah itu menjadikan mereka sebagai muslim. Sebagai muslim perlu untuk mengetahui bagaimana cara beribadah dan mengikuti Islam. Tugas Rasul diantaranya adalah menjelaskan cara pengabdian kepada Allah, menjelaskan Islam sebagai panduan hidup, usaha menyampaikan risalah secara berkesan dan dengan melaksanakan tarbiyah Islamiyah, yaitu dengan menekankan kepada arahan dan nasihat. Lalu tugas yang kedua adalah menegakkan dinullah. Tugas ini tidak semua muslim memahaminya atau tidak mengetahuinya sebagai untuk merealisasikannya. Rasul, pembawa risalah, adalah suatu pengetahuan umum bagi kita, tetapi tidak demikian dengan peranan untuk menegakkan agama Allah. Beberapa aktivitas untuk menegakkan din Allah ini adalah menegakkan khalifah, membangun rijal, minhajul dakwah, dan merealisasikan risalah. Rasulullah SAW melakukan iqamatul kifalah atau menegakkan khalifah, yakni kepemimpinan Islam di muka bumi. Hal ini adalah konsekuensi logis dari risalah tauhid yang harus disampaikan ke seluruh penjuru bumi, meliputi seluruh bangsa yang ada di timur, barat, utara, dan selatan. Allah Ta'ala berfirman, artinya, dan kami tidak mengutus kamu melainkan kepada umat manusia seluruhnya sebagai pembawa berita gembira dan sebagai pemberi peringatan, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Quran Surat Saba ayat 34. Rasulullah SAW kemudian bersabda, artinya, dan nabi-nabi dahulu sebelumku diutus khusus kepada kaumnya, sedangkan aku diutus kepada manusia semuanya. Hadis Sahih riwayat Bukhari nomor 335. Kesadaran terhadap penyebaran risalah inilah yang mendorong Rasulullah SAW dan para sahabatnya melakukan futuhat ke berbagai penjuru jazirah Arab dan seluruh penjuru bumi, sehingga Khalifah Islamiyah berdiri kokoh, berkuasa dan memimpin bumi. Kemudian wajibuna nahwa Rasul, kewajiban terhadap Rasul. Nabi Muhammad SAW diutus oleh Allah untuk semua umat manusia. Di dalam diri beliau terdapat suri tauladan yang baik bagi umatnya. Allah juga telah menerangkan di dalam kitabnya bahwa Nabi Muhammad diutus tidak lain adalah sebagai rahmat bagi seluruh alam. Sebagaimana yang tertulis dalam Quran Surat Al-Anbiya ayat 107 yang artinya, dan kami tidak mengutus engkau Muhammad melainkan untuk menjadi rahmat bagi seluruh alam. Di antara hal-hal yang dapat kita teladani dan dapat kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari adalah yang berkaitan dengan tindakan Nabi. Banyak sekali hadis-hadis yang berisi tentang tindakan atau af'al Nabi, misalnya beliau sholat, puasa, berjalan, makan, tidur, dan banyak lagi yang lainnya. Wajibuna nahwa Rasul, kewajiban kita kepada Rasul, keyakinan bahwa Muhammad adalah Rasulullah, utusan Allah, mengandung makna sebagai berikut. Pertama, tasdiqu fima akbar, artinya membenarkan apa-apa yang disampaikan olehnya. Kemudian yang kedua, ta'atu fima amar, yang artinya mentaati apa yang beliau perintahkan. Yang ketiga, istanabu ma naha anhu, menjauhi apa yang dilarangnya. Keempat, la na'budullah illa bima syara', artinya kita tidak boleh beribadah kepada Allah kecuali dengan apa-apa yang disyariatkan dan dicontohkan oleh beliau, yaitu dicontohkan oleh Rasul tentunya. Kemudian kewajiban kita kepada Rasul dengan makna seperti itu, maka kewajiban kita kepada Rasulullah SAW adalah ada 9 poin. Di antaranya yaitu pertama, al-imanu bihi, beriman kepadanya.
Yang kedua, mahabbatuhu atau mencintainya. Yang ketiga, ta'dimuhu atau mengagungkannya. Yang keempat, ad-difa anhu atau membelanya. Yang kelima, mahabbatu man ahabahu, mencintai orang-orang yang mencintainya. Keenam, ihya'u sunnati atau menghidupkan sunnahnya. Ketujuh, iksarus sholawati alaihi, memperbanyak sholawat kepadanya. Kedelapan, ittaba'u manhajihi, mengikuti manhajnya. Yang kesembilan, wirat satu risalatihi, yaitu mewarisi risalahnya. Yang kemudian nataiju ittibai rasul atau hasil dari mengikuti rasul. Seseorang yang beritiba akan memetik hasil yang bermanfaat bagi dirinya, baik di dunia maupun di akhirat kelak. Yang pertama, memperoleh mahabbatullah, kecintaan dari Allah, memperoleh rahmatullah, rahmat dari Allah, memperoleh hidayatullah atau petunjuk dari Allah, memperoleh karunia mushabbatul akhyari fil jannah, atau berkumpul bersama orang-orang pilihan di surga. Yang kelima, memperoleh syafaat atau syafaat di akhirat kelak. Yang keenam, memperoleh nadaratul wajhi atau keceriaan wajah di akhirat kelak. Yang ketujuh, memperoleh karunia mujawaratul rasul atau pendamping dengan rasul. Jadi kesimpulan dari hasil yang akan diperoleh dari orang-orang yang beriman dan beritiba kepada Rasulullah SAW adalah sa'adah, kebahagiaan fid dunya wal akhirat, di dunia dan akhirat. Sekian video dari saya, mohon maaf apabila terdapat kesalahan dan kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.